Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Berbaik, Pak. Maaf, bagaimana Ibu? Sibuk nggak sekarang? Tidak, Pak. Saya tidak terlalu sibuk. Ada yang bisa dibantu? Boleh nggak saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan ini Bu. Oh, boleh sekali. Ada apa ya, Pak? Sepertinya tampak ada masalah. Bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf saya ganggu waktu Ibu ini. Tidak apa-apa, Pak. Boleh, mari sharing saja kita. Bapak bisa menceritakan ada masalah apa. Begini Bu, saya bicara tentang masalah saya sih di sekolah. Eh, Hmm. Mau nggak kira-kira Ibu mendengarkan masalah saya ini? Oh, tentu, Pak. Dengan senang hati. Apa ya? Apa yang menjadi harapan Bapak dalam percakapan kita kali ini, Pak? Harapan saya dengan sharing sama Ibu masalah yang saya hadapi bisa mengurangi eh, kegelisahan saya eh, untuk masalah yang saya hadapi ini, Bu. Hmm, baik, Pak. Semoga dengan sharing ini kita bisa menemukan solusi atas masalah apa yang Bapak hadapi di lapangan. Untuk itu mungkin Bapak bisa menceritakan masalahnya secara detail, Pak. Ada apa nih sebenarnya? Begini, Bu, di saya kan ngajar kelas 3 nih. Melalui apa? Ada beberapa anak yang paling menonjol ini agak bandel sekali sedikit ini anak ini tidak mau diem, super aktif, sering mengganggu temannya. Eh, itu Bu yang jadi permasalahan saya Bu. Anaknya nggak bisa diam gitu ya, Pak? Eh, Kalau tipe atau cara tidak bisa diamnya bisa digambarkan lebih rinci nggak, Pak? Anak ini di antara murid di kelas saya ini Bu, ada sih satu anak yang senang mengganggu temannya saat belajar. Tapi si anak ini begitu saya kasih tugas untuk tidak selesai tugasnya, sudah sering saya tegur, saya ingatkan, tapi ya berlaku sebentar aja, nanti kembali mengganggu temannya. Tapi begitu ada tugas dia tidak selesai. Nah itu Bu yang jadi masalah bagi saya Bu. Menurut pengamatan Bapak nih, kira-kira apa ya penyebab anak ini tidak bisa diam atau berperilaku demikian tuh mungkin penyebabnya apa ya, Pak? Eh, Menurut pengamatan saya sih Bu, selama ini tak lihat beberapa hari kebelakangan ini saya amati juga anak ini kayaknya sih kurang perhatian sehingga dia melampiaskan apa ini perhatiannya kepada teman-temannya, sok caper lah bahasanya sekarang Bu gitu. Jadi cari perhatian dari teman-temannya gitu Bu. Kalau masalah seperti itu, menurut Bapak ada nggak cara yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan anak ini? Sebenarnya saya kurang yakin sih, tapi akan saya coba. Saya panggil dulu anak ini, mau saya bicara empat mata untuk mengetahui permasalahannya, apa yang menyebabkan dia seperti itu, eh, mungkin apakah permasalahan latar belakang di rumahnya. Nah, ini kan saya coba untuk melakukan berbicara dulu sama si anak Bu. Untuk kondisi sekarang nih Pak, kalau kita kasih skala, kira-kira pembelajaran dengan anak ini dari skala 1 sampai 10, Bapak meletakkan skalanya di mana, Pak? Kalau anak ini mungkin masih di 6 Bu, masih di 6 lah, masih di 6 karena tugasnya tidak selesai banyak gitu kalau saya menilainya. Hmm. Tapi kalau selain tugas, Pak, perilaku sosialnya bagaimana si anak ini? Sebenarnya anak ini gimana Ibu? Lebih 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 kepada temannya sih perhatian, cuman terlalu oper kadang-kadang gitu, terlalu oper. Kalau dia mau berbagi sama temannya mau, cuman terlalu oper. Kadang-kadang ya itu mungkin karena menurut pendapat saya tadi ya mencari perhatian lah gitu, termasuk sama sama gurunya gitu. Hmm.
Berarti anak ini suka cari perhatian gitu ya Pak ya. Jadi selain pemanggilan, ada nggak rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi anak ini? Siapa tahu ada planning yang lain yang juga bisa membantu perbaikan proses pembelajaran si anak ini. Rencananya sih saya akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti saya akan coba tanya rekan-rekan guru bidang studi agama, bidang studi PJOK, apakah juga sama perlakuannya atau kelakuan si anak ini pada saat pelajaran teman-teman ini, rekan-rekan ini. Kalau sama nanti mungkin saya akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana langkah yang baik saya ambil itu. Baik Pak, menurut saya ide yang Bapak sampaikan itu sudah sangat bagus ya. Bagaimanapun juga kolaborasi antara rekan sejawat, atasan yang juga mempunyai peran agar masalah ini bisa dihadapi bersama. Apa ada sebab akibat yang Bapak rasakan dari perbuatan anak ini? Apakah ada efeknya Pak untuk pembelajaran Bapak? Oh tentu saja Bu, khusus untuk teman-temannya di kelas merasa terganggu sehingga apa ya pada saat mengerjakan tugas atau belajar ini temannya merasa risih, konsentrasinya terganggu gitu dia belajar. Ada yang anak ini memang serius belajar dia terganggu, kemudian suasana kelas jadi kurang kondusif gitu, suasana kelas jadi kurang kondusif sehingga apa yang jadi tujuan pembelajaran saya tidak tercapai karena terganggunya suasana di kelas gitu. Kalau dengan orang tuanya, apakah Bapak pernah melakukan komunikasi terkait permasalahan ini, Pak? Belum sih Bu, belum saya coba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau memanggil orang tuanya, saya pikir kan itu mungkin kepala sekolah lah yang punya wewenang menyurati kepada orang tuanya. Nah, karena kalau saya guru rasanya kok kurang pas, mungkin kepala sekolah yang pas Bu. Baik, benar sekali Pak. Untuk ini kita perlu berkolaborasi dengan atasan langsung. Bagaimana baiknya jika memang nanti perlu pemanggilan orang tua, silakan bisa dihubungi kepala sekolahnya untuk mengatasi permasalahan ini. Ya Bu, nanti akan saya coba memanggil apa yang Ibu katakan tadi untuk memanggil orang tuanya akan saya coba untuk mengatasi masalah saya ini. Setelah pembicaraan kita ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah sampai menyampaikan keluh kesah tentang pembelajaran terhadap siswa yang mungkin agak sulit untuk diam tadi? Saya merasa lega Bu karena apa ya, keluh kesah saya ini bisa saya sampaikan ke Ibu, kemudian mendapat masukan dan saran dari Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini membuat saya sedikit sudah merasa lega, sehingga nanti saya bisa melakukan pembelajaran kembali Bu. Syukur ya Pak ya, kalau Bapak sudah merasa lega, berarti hari ini percakapan ini ada manfaatnya. Jadi tindakan ke depannya apa yang akan Bapak segera lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Nah, mungkin secepatnya akan saya panggil si anak Bu, saya ajak ngobrol berdua, mungkin di kantor agar tidak terganggu dengan teman yang lain. Saya tanya lagi, gali lagi permasalahan apa yang dihadapi, siapa tahu dia mau bercerita dari hati ke hati, sehingga nanti saya menemukan solusi dari permasalahan. Toh nanti kalau tidak ketemu masalahnya ada teratasi, baru saya mungkin memanggil orang tuanya Bu. Gitu. Baik Pak, saya rasa ide yang Bapak sampaikan itu sudah menjadi solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Semoga permasalahan Bapak bisa cepat diselesaikan, deh. Oke Bu, makasih sudah bersedia mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Semoga saya bisa nanti menemukan metode-metode pembelajaran dengan berbagai karakter anak yang seperti ini. Apakah nanti saya merubah gaya saya mengajar atau mungkin merubah perangkat pembelajaran saya sehingga anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dan sesuai tercapainya tujuan pembelajaran saya Bu. Baik ya Pak ya. Jadi ternyata selain ide menemui anak, orang tua anak, bahkan Bapak juga punya ide untuk mengubah atau melengkapi media pembelajaran dan juga metode pembelajaran.
itu sangat luar biasa, Pak. Semoga harapan Bapak bisa terkabul, masalah ini cepat terselesaikan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa segera melakukan perubahan-perubahan terbaik untuk anak-anak saya di sekolah. Terima kasih, saya ucapkan kepada Ibu dan selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, pamit Bu, pamit. Oke.